Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang ampunan Allah di bulan Ramadan. Sebagaimana yang sering kita dengar tentang sabda Rasulullah bahwa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka dari hadis itu yang artinya bahwa barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan keimanan dan penuh pengharapan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang melaksanakan menghidupkan malam dengan sholat malam, dengan sholat taraweh, dengan keimanan dan penuh pengharapan pada pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosanya yang telah lalu. Maka itu menjadi hal keistimewaan di bulan Ramadan, tentu bagi orang-orang yang mengerti tentang pentingnya ampunan Allah pada dirinya. Maka orang yang mengerti pentingnya ampunan Allah pada dirinya, pasti dia akan membutuhkan itu, maka dia tentu akan bersungguh-sungguh di dalam beribadah di bulan Ramadan, baik di siang harinya maupun di malam harinya, untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti pentingnya ampunan Allah bagi diri kita pada kehidupan kita, baik di dunia ini maupun nanti di hari akhir? Maka di dunia ini, ampunan Allah tentu orang akan merasa nyaman ketika hidupnya itu bersih dari dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita perangkat yang vital, perangkat yang penting, yang selama ini kita sebut dengan qalbu. Innal fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idzal fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika dagingnya itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya, dan itu adalah qalbu. Apa kaitannya dengan dosa tadi? Maka juga di dalam hadis lain disampaikan sabda Rasulullah bahwa seorang mukmin, innamal mu'mina idza atnaba nuqitat fi qalbi sauda'u. Maka ketika seorang mukmin itu melakukan dosa, maka di hatinya akan terbentuk nuktah hitam, akan terbentuk kotoran, akan terbentuk karat di dalam hatinya. Maka kalau hati sudah dipenuhi dengan karat, nanti bisa tertutup hatinya, maka kemudian fungsi hati, fungsi qalbu, ya dalam hal ini adalah qalbu, itu kemudian tidak berfungsi sebagai mestinya. Qalbu adalah alat yang diberikan Allah untuk bisa memahami ayat-ayat Allah. Maka ada ayat yang lain disebutkan di situ, lahum qulubu la yafqahuna biha. Diberikan hati tapi tidak bisa untuk memahami, atau hatinya menjadi buta. Sehingga hati disifatkan seperti penglihatan, seperti perangkat untuk memahami, maka hati bisa menjadi buta, bisa menjadi tertutup sehingga tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Dan itu karena apa? Karena tertutup dengan dosa-dosa. Maka dengan diampuninya dosa itu, maka kemudian hati kemudian dibersihkan oleh Allah. Sukila qalbahu. Maka hati dibersihkan oleh Allah sehingga kemudian bisa melihat, bisa memahami dengan jelas ayat-ayat Allah. Dan kemudian di hari akhir nanti, kita tentu tahu bahwa suatu saat nanti kita akan sampai pada hari perhitungan, dihitung amal kita, kemudian ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Maka pada saat itu kita adalah orang yang sangat butuh dengan ampunan Allah. Sehingga dengan ampunan Allah itu kemudian timbangan-timbangan keburukan kita menjadi diringankan karena sudah diampuni dosa-dosanya. Dan itu menjadi impian, harapan orang-orang yang beriman. Maka dengan begitu, bahwa ampunan Allah ini sangat penting kita butuhkan, baik di kehidupan kita di dunia ini maupun nanti di hari akhir. Maka kesempatan Ramadan ini mari kita gunakan sungguh-sungguh untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.